Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Selamat ulang tahun kepada Indonesia. Jadi seperti biasa, Skinny Indonesian 24 setiap tanggal 17 Agustus selalu melakukan sesuatu, Andovi. Di tahun 2015, kita bikin video 17 makanan terenak Indonesia. Makanan favorit Andovi? Gado-gado. Sebelum vegan? Rendang. Tetapi ada rendang vegan kan? Rendang vegan juga enak. Itu dia. Kalau Kajo sampai sekarang udah pasti rendang. Di tahun 2016, kita bikin video Top 17 Indonesian Drinks. Kenapa kita bikin video pakai bahasa Inggris? Karena sebenarnya tujuan kita bikin video ini adalah untuk orang asing yang ke Indonesia. Biar mereka tahu minuman di Indonesia ada apa aja. Dan jelas-jelas seperti yang kalian lihat sini, minuman terenak adalah Always taste better when you drink it in a plastic. Pakai sedotan atau enggak gigit ujung. es teh manis. Es kelapa jeruk. Apa makanan dan minuman favorit kalian di Indonesia? Tulis di bawah. Di tahun 2017 kita nggak membuat video di tanggal 17 Agustus. Tetapi di bulan kemerdekaan tersebut kita memberikan beasiswa Da Lopez. Nama saya Alina Fansya. Saya merupakan salah satu siswa yang ingin mengikuti beasiswa Da Lopez. Aku dari SMA N1 Bengkulu Utara. Yang membuat saya luar biasa itu adalah Saya bisa berbahasa Prancis. Je suis Jilekisha. Di mana kita memberi 3 anak SMA kesempatan untuk kuliah di PTN-PTN di Indonesia. Mereka udah lulus belum? Belum, masih semester 5. Aduh. Semoga kalian Berarti masih bayar dong kita? masih bayar kita sampai sekarang. Jadi, Oke, dan di tahun 2018 kita bikin lagu berjudul Indonesia. di suatu musikal yang diproduserin oleh Eka Gustiwana, liriknya dibuat oleh gua Kajo dan Eka Gustiwana, yang perform adalah Hanin Dia, Agung Hapsa, Chandra Leo, kita, dan Tommy Lee. Di tahun 2019, selain Prabowo versus Jokowi, kita melakukan sesuatu yang sangat spesial menurut Andovi. Kita nggak buat video di YouTube, tapi kita justru melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Kita tampil live di pegelaran Bidadari-Bidadara dari Suara Gembira di Plaza Senayan. Dan itulah kenapa kita pakai baju ini. Throwback, ya tuh. Itu dia. Sama throwback, tapi dengan dia. tambahan bucin. Bang ini, Kalian bisa lihat ada tulisan Suara Gembira di sini nih. Suara Gembira. Dan kalau kalian ingin melihat Andovi tari-tarian klasik Melayu Serampang 12, lihat juga videonya. Dan pergelaran Bidadari-Bidadara tersebut, menurut gua dan Kajo, adalah sebuah mahakarya. Dan sangat penting bagi mahakarya untuk digaungkan terus-menerus. Benar. Apalagi karya yang pesannya menurut Andovi itu penting untuk didengarkan oleh lebih banyak orang Indonesia. Karena menurut kita pesannya masih berlaku juga tahun ini. Jadi tahun ini kita ingin memberikan kado untuk Indonesia. Tapi Kajo, itu kan sebuah konsep yang absurd. Bagaimana kita manusia memberi hadiah untuk suatu negara? Jadi untuk lebih relate, untuk lebih gampang dicerna, Andovi pikir, Andovi mau dikasih apa kalau ulang tahun? Di ulang tahun Andovi ini, Andovi mau HP. Andovi mau HP? Betul. Berarti kita harus kasih Indonesia HP. Ngapain kita kasih Indonesia HP? Karena dikasih sama Korea, Amerika, Cina. Ya udah, untuk hadiah ulang tahun Andovi ingin dikasih mobil. Andovi mau mode transportasi. Ngapain kita kasih Indonesia mode transportasi? Karena dikasih sama Jepang. Oke Kajo, Andovi mengerti poin sarkas dan satir Kajo. Ya udah, kasih Andovi hadiah mentahnya aja. Andovi mau uang. Ya. Jadi Andovi mau kita kasih Indonesia uang. Betul. Kan udah dikasih sama Cina. Kado apa yang Andovi mau kasih ke Indonesia yang belum dikasih oleh luar negeri? Baju. Baju. Iya baju. Kan baju kita diproduksi di Bandung. Ayo. Wah baju dari Bandung. Mampus. Apa? Fakta menarik. Baju terbuat dari Kapas. kapas Indonesia. Itu 99% impor. Ya udah Kajo. Untuk ulang tahun, Andovi mau party. Pesta. Minum-minum. Aduh, Andovi mau pesta, mau mabuk. Andovi, whisky dari Irlandia, scotch dari Skotlandia, vodka dari Rusia, bourbon dari US, wine dari Eropa, New World Wine dari Australia, Chili, Argentina, New Zealand, sake dari Jepang, soju dari Korea. Kajo. Andovi nggak mau mabuk-mabuk. Andovi ingin minum es teh tawar dan beras kencur.
Kajo tuh mikir terlalu luar negeri. Indonesia tuh punya alkoholnya sendiri loh. Cap tikus. Oke. Ya seharusnya turis-turis minum ini. Menggerakkan roda ekonomi. Cakep. Kajo ini baik mau ya. Andovi tahu hadiah yang paling ampuh, yang paling Andovi inginkan, yaitu doa dari teman-teman dan keluarga tercinta. Amin, Andovi ingin semua yang terbaik untuk Indonesia kan? Betul. Ya pastilah, Kajo juga inginkan hal yang sama untuk Indonesia. Cuma sebuah pertanyaan aja nih. Doa itu bukannya dari... Kajo, kita nggak boleh ngomong hal-hal seperti itu di negara ini. Nanti 2 tahun nih Kelapa 2. Sama aja kayak yang korupsi 477 miliar dong. Sebenarnya 1,5 tahun, kan dia keluarnya lebih cepet. Ya udah Kajo, Andovi mau hadiah ulang tahun Andovi itu berupa hiburan. Andovi butuh lawakan. Andovi mau yang lawak? Iya. Cuma nggak usah dikasih. Tiap hari mereka udah lawak. Kajo, gimana caranya gedung ngelawak? Yang di dalamnya. Kajo, nggak semua orang yang ada di dalam gedung tersebut tuh ngelawak. Banyak yang kinerjanya baik dan kerja keras. RUU PKS apa kabar? Aduh, jangan Kajo, itu kan perbincangan yang sulit. Itu pusing, tapi bahas itu pusing, jadi sulit. Masa kita bahas? Penting ya? Penting. Tapi bikin pusing? Ya. Jadi nggak usah? Nggak usah. Jadi hadiahnya apa? Andovi kalau ulang tahun mau sendirian nggak? Enggak. Andovi mau ditemenin sama teman-teman. Itu dia. Hadiah terbaik itu kehadiran kita. Kepedulian kita. Jadi hadiah terbaik yang kita bisa kasih ke Indonesia adalah rasa kepedulian terhadap Indonesia. Itu dia. Andovi sangat peduli dengan Indonesia. Semenjak Andovi umur 19 tahun, Andovi dia ikut semua pilpres, pilkada, pilgub, pil-pilan apa aja lah. Andovi selalu voting, selalu nyoblos. Oke Andovi, keren banget bahwa Andovi melek politik setiap 4-5 tahun. Tapi ini bukan tentang itu. Ini tentang keseharian Andovi. Cara Andovi peduli sama Indonesia di keseharian Andovi adalah dengan Andovi mengembangkan potensi Andovi semaksimal mungkin. Dengan merangkul budaya kita. Oke. Bidang kita kan seni nih. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi kita masing-masing di bidang seni? Kalau pengembangan berarti kita mau naik level kan? Level tertinggi seni menurut Andovi apa? Andovi ambil contoh luar negeri deh. Oke, Amerika Hollywood, India Bollywood, Oke. Jepang manga anime Harajuku, Oke. Korea K-pop. Oke. Ya, Kalau menurut Andovi itu adalah seni tipe tertinggi. Berarti kita sebagai pelaku seni di Indonesia harus memastikan bahwa industri seni kita bisa selevel itu. Semua negara dan semua industri ini bisa menjadi hebat, bisa Andovi katakan hebat. Karena mereka itu menjadi mercusuar budaya. Mereka jadi kiblat. Semua orang melihat ke arah mereka. Jadi Indonesia harus menjadi mercusuar budaya untuk dunia. Caranya gimana? Ya, cara kita ekspor budaya kita adalah kita harus sangat bangga dengan budaya kita sendiri. Kita harus mulai produksi identitas kita dan mengurangi menggaungkan identitas mereka. Sekali lagi, kita harus mulai berani produksi identitas kita dan mengurangi penggaungan identitas mereka. Kajo kita harus ngaca lah. Kata Kajo kita harus menggaungkan budaya sendiri. Tapi lihat kita berdua. Sepatu Kajo apa? Ini, Kajo jahit sendiri. Gak ini Yeezy, HP Kajo? Samsung. Ada iPhone. Oke, tapi kan itu barang-barang deh. Ya, Mari kita ngomong tentang seni budaya kultur. yang mempengaruhi pemikiran kita ya. Betul. Kajo dengerin musik dari mana? Ya campur sih, Indonesia luar tapi kebanyakan luar. Film, series, Kajo nonton? Semua dari luar negeri. Jadi cuma casing Kajo nih orang Indonesia. Iya. Darah kita Flores Manado. Iya. Tetapi seluruh isi otak kita adalah luar negeri. Jadi Kajo, apakah kita munafik? Mungkin. Apakah sudah terlambat untuk berubah? Walaupun susah. Enggak. Jadi sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-75 untuk Indonesiaku tercinta. Jadi tadi adalah beat kita dari Bidadari Bidadara yang tayang di Suara Gembira.
Kalau kamu mau nonton fullnya, kalian bisa nonton di video itu. Tapi di sini kita ingin ngomong hal-hal yang kita lupa omongin di tempat itu. Di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, kalian pasti merasa Indonesia udah tua ya. Tapi kalau dibandingin dengan berbagai negara di dunia, justru 75 tahun adalah umur yang muda untuk negara yang baru merdeka. Nah Kak Jo, anak muda itu ngapain? Ngapain Andovi? Berkreasi. Pada dasarnya kita tuh orang-orang kreatif. Imajinasi masih liar, masih kemana-mana, belum terbatasi. Tapi kenyataannya, sekreatif apapun, sesemangat apapun, anak muda kalau tidak ada sistem yang mendukung, alias pemerintah, Ya. mau dibawa kemana? Kenapa kalian semua sekarang mendengarkan K-pop? Dari dulu musik kita, musik dunia didominasi oleh lagu-lagu dari Eropa dan dari Amerika. Amerika. Tiba-tiba Korea masuk. Dari mana? Tiba-tiba munculnya cucut. Enggak guys. Di tahun 80-an dan tahun 90-an, pemerintah Korea gencar investasi di budaya Korea. Hasilnya 2010 ke atas. Semua band yang kalian sebut semua nama band. Ini bakal muncul nama-nama band Korea di sini. Sekarang kita dengar di telinga kita. Jadi ini juga sebuah wake up call, sebuah tamparan keras untuk pemerintah kita. Untuk melakukan sesuatu sekarang, untuk sebuah investasi yang panjang. Kebanyakan sekarang Devi kayak mungkin karena dia sadar, oh masa gue berkuasa ini cuma 5 tahun. Jadi gue akan melakukan kebijakan yang menguntungkan gue, partai gue 5 tahun ke depan. Jarang sekali orang berpikir untuk menguntungkan negara 20 tahun, 30 tahun ke depan. Sebelum kalian ngomong, Bang kan Indonesia kan udah ada program ABCD gini. Gua nggak bilang Indonesia tidak pernah mencoba. Gua menghimbau pemerintah di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini untuk melakukan sesuatu biar kita akan merasakan hasilnya. Ngapain kita buat sesuatu yang berbau budaya Indonesia? Nah keren. Nah, keren. Yang dilihat adalah kalau kita melakukan hal-hal yang identitasnya atau apapun berbau luar negeri. Kita dari dulu juga kayak gitu. Inspirasi yang kita dapatkan waktu itu kita buat karya. Itu karena negara-negara tersebut berjuang keras untuk bikin budaya mereka keren dari zaman dulu. Berarti kalau kita nggak mulai, kapan budaya kita akan keren di mata dunia? Betapa besar efek budaya terhadap ekonomi sebuah negara. Dan ini pas banget Kak Jo. Indonesia 75 tahun. Andovi, Kak Jo, kami mau melihat pasti ulang tahun Indonesia yang ke-100. Yaitu 25 tahun dari sekarang. Kita bisa sama seperti Korea. Bahkan That's it. melebihi. Itu dia. Ini dia. Jadi seperti yang Kak Jo bilang, hadiah terbaik untuk Indonesia adalah ketika sumber dayanya kita, manusia dan rakyat Indonesia, memaksimalkan potensi diri kita masing-masing sambil merangkul seni dan kebudayaan Indonesia. Itu hadiah terbaik. Tapi kalian, para orang-orang kreatif yang nonton video ini, kalian juga mempunyai kesempatan untuk memberi hadiah yang unik ke Indonesia. Gunakanlah kesempatan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Selama ini kita syuting di green screen. Kita mau kalian taruh hadiah yang cocok untuk dikasih ke negara kita Indonesia di green screen ini. Gila! Gila! Apa? Ini dia hadiah terbaik untuk Indonesia. Jadi guys, itu dia. Gunakanlah dan berikan hadiah terbaik lo untuk Indonesia. Kalian bisa download file-file dan footage-nya di description box atau di pin komen di bawah. Tapi ingat, berkreasilah dengan penuh tanggung jawab. Internet, laksanakan. Like, comment, subscribe, like, subscribe.